Salam God Lovers, mari sambut pagi ini dengan ucapan syukur dan hampiri tahta kudus Tuhan di pagi ini. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Shalom God Lovers. Di renungan hari yang kedua ini masih kita akan membahas Mazmur 90. Dan tema besarnya adalah Allah tempat perlindungan yang kekal. Dan ini dikemukakan oleh seorang hamba Tuhan yang luar biasa, yang dahsyat dipakai Tuhan, yaitu Musa. Mulai ayat 3-6 akan menjadi dasar renungan kita hari ini. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang tumbuh di waktu pagi berkembang dan tumbuh di waktu petang lisut dan layu. Nah, saudaraku, di dalam renungan kita di seri kedua hari ini, saudara, yang pertama Musa ingatkan buat dirinya ketika dia mau menjadikan Tuhan Allah tempat perlindungan yang kekal, bukan hanya sementara, tapi dia melindungi bahkan sampai kepada kekekalan. Musa mengingatkan dirinya dan kepada kita semua bahwa manusia adalah debu tanah. Manusia dibentuk dari debu tanah dan ada waktunya dia akan kembali menjadi debu tanah. Yang dia maksud adalah tubuh daging atau tubuh jasmanianya. Karena itu saudara, Musa ingin supaya dia menyadari ini, bahwa apapun tantangannya, apapun persoalannya, jika Tuhan itu tempat perlindungan yang kekal, tantangan ini akan selesai. Tubuh daging ini akan kembali menjadi tanah. Tetapi jiwa dan rohnya, dia akan berjumpa dengan Allah kekal selama-lamanya. Manusia hanya debu tanah. Itu sebabnya, saudara, di dalam setiap tantangan dan pergumulan hidup kita di setiap hari, saudara mesti sadari ini, bahwa sebagus apapun kita, sehebat apapun kita, Tuhan jauh lebih hebat. Karena saudara dan saya beda. Kita beda. Ingat
di dalam Mazmur, saudara, Tuhan berbicara. Salah satu Mazmurnya dikatakan manusia tidak sederajat dengan Allah. Apakah kamu menganggap aku sederajat dengan engkau, kata Tuhan? Tidak, saudara. Kita ciptaan, Dia pencipta, ya. Dia maha mulia, kita menerima sedikit kemuliaannya, ya. Kita punya kuasa, tapi Dia maha kuasa. Jadi Musa menggambarkan ini supaya menyadarkan dirinya dan menyerahkan semua umat Allah bahwa ingat, kamu adalah debu tanah. Kenapa kamu harus menjadikan Tuhan itu tempat perlindunganmu? Karena debu ketika dia ditiup oleh angin badai, dia langsung terbang. Tetapi kalau engkau berlindung di tempat perlindungan yang aman, yaitu Tuhan Allahmu, maka di sanalah engkau akan aman. Nah, yang kedua, saudara, kenapa Musa mengatakan bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan yang kekal? Karena waktu manusia itu dalam perhitungan dengan Tuhan. Manusia menghitung waktunya, mungkin dia bilang 70, 80, tapi buat Tuhan itu satu hari itu sama dengan 1000 tahun. Ya, maksudnya satu hari Tuhan itu 1000 tahun manusia. Dan manusia di Alkitab menyatakan orang yang paling tua pun tidak pernah mencapai satu hari usianya, karena hanya mencapai usia 900 tahun sekian. Dan itu diumpamakan hanya seperti giliran jaga. Jadi kalau giliran jaga yang dimaksud itu jaga malam, berarti kira-kira 12 jam. Dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Jadi betapa singkatnya aktivitas yang kita anggap hebat ini. Di hadapan Tuhan umur kita tuh singkat sekali. 2 Petrus 3:8. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Jadi Petrus mengutip ini dan menjelaskannya kembali. Itu sebabnya kalau kita menyadari hal ini, saudara, kita harusnya tidak terlalu berbangga berlebihan. Karena 1 Petrus 1 ayat 24 dan 25, sebab semua yang hidup seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput, rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah yang disampaikan Injil kepada kamu. Karena di Mazmur ini Musa berkata, kemegahan dan kegagahan manusia itu seperti rumput. Pagi tumbuh, berkembang, mekar, indah, tapi sore lisut dan layu. Nah, dalam kefanaan kita, saudara, kita harus sadari kebanggaan kita. Alkitab harusnya mengingatkan kita adalah karena saya mengenal Allah. Tubuh jasmani akan lisut dan layu, tetapi roh saya akan diperbarui terus-menerus sampai kepada kekekalan. Jadi kebanggaan kita, saudara, jangan terus hidup untuk hanya mendandani kebanggaan, ketampanan, kecantikan, kepintaran, kekayaan, dan mengejar kekuasaan. Dan engkau lupa mengejar penciptamu. Engkau lupa mengejar pengenalanmu akan Allah. Karena semuanya itu fana. Tidak ada gunanya kalau kamu tidak mengenal Allah. Ya, karena hidupmu begitu singkat. Tetapi kalau dibanding dengan kekekalan yang akan kita bersama dengan Dia selama-lamanya, maka begitu luar biasa. Itu sebabnya, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, God lovers, ingatkan diri kita melalui renungan ini. Saya ingin mengingatkan kita, mari dandani manusia batiniamu. Sadari kamu debu. Sadari kegagahan dan ketampananmu. Kekuasaanmu itu seperti bunga rumput yang pagi ini, mungkin lagi hari-hari ini sedang mekar-mekarnya, tapi sebentar lagi selesai. Dan kamu dilupakan. Kita dilupakan, saudara. Ketika kamu kembali, mungkin orang sekitarmu akan berduka. Mereka menangis berapa lama? 1 minggu, 3 hari, tidak sampai. Setelah itu mereka tertawa lagi, mereka melupakan engkau. Engkau pergi sendiri. Di dalam kesendirianmu engkau kemana? Apakah engkau berjumpa dengan penciptamu, atau engkau berjalan menuju alam baka yang tak berujung itu? Hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, dandani manusia batiniamu. Sadari siapa dirimu di hadapan Tuhan. Engkau dan saya adalah debu, terbuat dari debu, dan kita akan kembali ke sana. Ingat, semua kemegahan dan kegagahan kita hanya seperti rumput dan bunga rumput. Dan waktu kita tidak begitu banyak. Karena itu kejar pengenalan akan Allah.
Biarkan perlindungan yang kau alami hari ini dibawa sampai kepada kekekalan. Doa saya menyertai saudara, semoga firman Tuhan hari ini menguatkan setiap kita God lovers dan memberkati kita dan menolong kita untuk terus merefleksi ke dalam diri kita, menyiapkan diri kita, karena satu waktu kita akan kembali berjumpa dengan pencipta kita. Mari berdoa bersama saya. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau adalah tempat perlindungan kami yang kekal, turun-temurun. Ketika kami mengatakan ini, kami harus sadari kami berasal dari debu. Kemegahan, kegagahan kami itu seperti rumput dan bunga rumput. Paginya berkembang layu, tetapi sorenya menjadi layu dan dia akan lenyap, terbakar habis. Tetapi yang kekal adalah pengenalan kami akan Tuhan. Perjalanan kami di dalam kekekalan akan berakhir dengan kehidupan bersamamu selama-lamanya. Karena Engkau tempat perlindungan yang kekal. Biarkan dalam waktu-waktu hidup kami belajar untuk mengisinya dan memaknainya, supaya hidup kami menjadi berkat dan berdampak bagi banyak orang. Kami makin mengenal Tuhan dan rencananya di dalam hidup kami. Bagi Tuhan segala pujian, kami bersyukur untuk hari ini. Kami percaya hari ini menjadi hari yang luar biasa, karena penyertaan dan pembelaan Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. God lovers, apabila engkau diberkati dengan renungan pada pagi hari ini, bagikan ini kepada setiap orang atau keluarga saudara, agar mereka juga ikut diberkati sebagaimana engkau diberkati. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.